Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang relevan dengan dunia kerja kalian, khususnya dalam bidang produksi furniture. Judul materi kita hari ini adalah konsep supervisor multi-skill dalam industri furniture. Kita mulai dari pemahaman umum terlebih dahulu bahwa di era industri 4.0 saat ini peran supervisor ini mengalami transformasi besar. Mereka tidak hanya dituntut untuk bisa mengawasi proses produksi, tetapi juga harus punya banyak kemampuan lintas fungsi. Apalagi di industri furniture yang proses produksinya ini panjang dan kompleks, mulai dari pemotongan, perakitan, hingga finishing. Artinya seorang supervisor ini tidak bisa hanya jago di satu bidang. Mereka juga harus siap memimpin tim dalam berbagai kondisi. Nah, dengan pemahaman dasar ini, tujuan yang akan kita capai yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan memahami definisi supervisor multi-skill itu seperti apa. Kemudian mengidentifikasi jenis keterampilan yang harus dimiliki, lalu melihat manfaat serta tantangannya seorang supervisor yang multi-skill. Dan yang terakhir, menganalisis studi kasus di bidang produksi furniture. Jadi selain teori, kalian juga akan dibekali dengan gambaran praktek yang terjadi di dunia kerja. Ketika kita berbicara tentang seorang supervisor yang multi-skill, kita sedang berbicara tentang seseorang yang tidak hanya punya satu kemampuan teknis saja, tapi dia adalah pemimpin di lini produksi yang menguasai beragam keterampilan lintas fungsi tadi ya. Artinya dia paham cara kerja mesin, tahu bagaimana mengatur jadwal tim, bisa komunikasi efektif dengan operator, bahkan bisa mungkin membaca data produksi lewat software komputer atau aplikasi berbasis cloud. Nah, kenapa ini penting di industri furniture? Karena proses produksinya itu tidak sederhana dan tidak terpisah satu sama lain. Kita punya tahapan cutting, kemudian assembling, sanding, finishing, bahkan sampai ke pengepakan dan pengiriman. Nah, setiap tahap ini bisa saling mempengaruhi. Kalau ada ya masalah, misalnya di tahap pemotongan, komponen jadinya tidak presisi. Nah, efeknya ini bisa berantai sampai ke bagian perakitan dan finishing mungkin ya. Nah, supervisor yang multi-skill ini bisa melihat keterkaitan ini. Misalnya saat ada keterlambatan di bagian sanding, dia tahu bagaimana penyesuaian bisa dilakukan di tahap selanjutnya. Dia bisa membantu troubleshooting bukan hanya menyalahkan tim, karena dia paham teknisnya seperti apa. Kemudian tidak berhenti di situ, dia juga harus punya kemampuan manajerial seperti membagi tugas harian. Nah, ini menentukan prioritas produksi ya, berdasarkan order gitu, dan juga melakukan evaluasi hasil kerja. Misalnya di workshop furniture yang berbasis proyek-proyek custom, nah supervisor ini harus cepat menyesuaikan layout kerjanya atau
komposisi timnya supaya tetap efisien. Nah, lalu ada aspek interpersonal. Ini penting sekali. Di lantai produksi mungkin banyak dinamika yang terjadi. Ada perbedaan pendapat, terus stres karena targetnya tinggi, atau masalah komunikasi antar pekerja. Nah, supervisor yang multi skill ini bisa menjadi jembatan mendengar keluhan ya, kemudian menyampaikan instruksi secara efektif, bahkan bisa memotivasi tim agar semangatnya tetap terjaga. Nah, yang sekarang mulai tidak kalah penting, ini karena sudah memasuki era industri 4.0 di mana semua serba digital ya, sehingga kompetensi digital ini juga perlu dimiliki oleh seorang supervisor. Banyak instruksi furniture sekarang sudah pakai software ERP. Nah, biasanya menggunakan sistem barcode untuk pelacakan komponen atau mungkin dashboard efisiensi mesin gitu ya. Nah, ini supervisor multi-skill harus bisa menginput dan membaca data. Misalnya dia tahu jika mesin edge bending menunjukkan angka produktivitas menurun dari minggu lalu, ya artinya dia bisa cepat ambil tindakan. Jadi kalau kita simpulkan, multi skill itu bukan cuma bisa banyak hal, tapi dia bisa melihat keterkaitan antar fungsinya dalam proses kerjanya itu gitu. Dan juga dia bisa mengambil peran aktif di dalamnya. Di industri furniture ini yang membuat seorang supervisor jadi penggerak ya, bukan sekedar pengawas. Itu harapannya ya kalau teman-teman nanti menjadi supervisor. Oke, kalau kita ingin memahami lebih dalam tentang supervisor yang multi skill, maka kita perlu melihat keterampilan utama yang seharusnya dimiliki oleh seorang supervisor tersebut. Ini bukan sekedar menambah nilai, tapi memang seharusnya memang seorang supervisor memiliki syarat yang seperti ini. Apalagi nih dalam konteks industri furniture yang sangat dinamis dan tahapannya ini cukup panjang ya dalam proses produksi. Jadi seorang supervisor harus memiliki yang pertama keterampilan teknis produksi. Jadi seorang supervisor tidak cukup hanya bisa memberi instruksi. Dia harus benar-benar paham proses di produksi, di lantai produksi. Misalnya dia tahu bagaimana penggunaan mesin potong yang benar atau teknik perakitan panel supaya hasilnya kokoh dan presisi. Terus di bagian finishing mungkin dia harus tahu standar hasil akhir seperti apa yang diinginkan pasar gitu ya. Nah, dengan keterampilan teknis ini dia tidak akan bingung saat ada hambatan. Bahkan dia juga bisa langsung turun tangan membantu troubleshooting yang kalau diperlukan gitu ya. Kemudian selain keterampilan teknis, dia harus punya keterampilan manajerial. Nah, di sini peran supervisor sebagai pengatur ritme kerja timnya ya. Dia harus bisa membagi tugas secara adil dan efektif. Tahu siapa yang cocok di bagian mana gitu. Dan juga dia melakukan pemantauan hasil kerjanya secara berkala. Misalnya saat ada banyak order custom dari klien gitu ya, dia harus bisa menyusun prioritas tanpa membuat timnya itu kewalahan. Nah, yang ketiga,
ada komunikasi efektif, ini sering diremehkan ya, padahal sangat vital. Jadi supervisor ini harus bisa menyampaikan arahan dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, dan juga dia harus mendengarkan masukan dari timnya. Nah, di pabrik furniture ini kadang-kadang ada pekerja berpengalaman yang lebih tahu kondisi lapangan ya. Di sinilah supervisor perlu terbuka, perlu memiliki sifat yang terbuka untuk diskusi dengan bawahannya tanpa merasa ini kehilangan wibawanya. Nah, yang keempat adalah problem solving. Problem solving di sini dalam produksi ini masalah bisa muncul kapan saja ya. Jadi misalnya bahan mentahnya, bahan bakunya ini tidak sesuai, terus mesinnya itu macet gitu ya, atau hasil finishingnya tidak sesuai dengan standar ekspor gitu. Nah, supervisor yang multi skill ini tidak akan panik. Dia bisa menganalisis secara cepat akar permasalahannya. Nah, lalu setelah tahu akar permasalahannya, dia akan mengambil keputusan dengan pertimbangan ya, tentunya dengan pertimbangan dampaknya ke waktu gitu ya, ke biaya, ke kualitas, dan lain sebagainya. Kelima, ini ada kemampuan teknologi dan data. Nah, karena kita sudah memasuki era industri 4.0, banyak pabrik furniture yang sudah memakai sistem digital tadi, mulai dari barcode scanner untuk pelacakan komponen sampai aplikasi laporan kerja harian gitu ya. Nah, supervisor ini harus bisa menginput data, membaca grafik efisiensi, menggunakan software manajemen produksi. Nah, ini penting untuk mengambil keputusan yang sifatnya berbasis data, bukan hanya kira-kira, bukan hanya intuisi aja. Nah, yang keenam, ini ada pengetahuan serta konsistensi dalam menerapkan K3, keselamatan kesehatan kerja. Di industri itu banyak alat tajam atau bahan kimia berbahaya gitu ya, seperti formaldehid dan lain sebagainya itu ya. Nah, K3 di sini bukan formalitas ya. Seorang supervisor multiskill ini harusnya paham bagaimana SOP K3 itu harus diterapkan. Dia juga harus yang memberi contoh gitu, misal penggunaan APD gitu ya, bekerja sesuai SOP gitu, dan dia berhak langsung menegur kalau ada pelanggaran. Nah, ini bagian dari kepemimpinan juga. Nah, kalau kita ingin mengenali supervisor yang benar-benar multi-skill, kita bisa melihat langsung dari cara mereka bekerja sehari-hari ya. Bukan dari gelar atau jabatannya saja, tapi dari sikap dan juga kebiasaan mereka dalam menghadapi pekerjaan. Pertama, ini mereka fleksibel dan juga cepat belajar. Nih ya, dalam industri furniture itu kan alat kerja dan metode produksi bisa berubah sesuai kebutuhan desain atau bahan gitu ya. Dan misalnya nih ketika perusahaan mulai menggunakan mesin CNC baru atau aplikasi pelacakan bahan baku tadi. Nah, supervisor multiskill ini nggak panik. Dan juga dia tidak menolak perubahan. Mereka justru ingin belajar lebih dulu, lalu membantu tim untuk menyesuaikan diri. Nah, yang kedua, ini mereka bisa berperan lintas bagian,
Bukan berarti dia harus menguasai semua ya, tapi dia paham alur kerja setiap bagian. Misalnya ketika bagian QC sedang overload karena banyak produk yang harus dicek dalam waktu singkat, nah supervisor ini bisa ikut membantu validasi kualitas sambil tetap menjaga alur produksi tidak terhambat. Ketiga, ini supervisor multi-skill itu proaktif menyelesaikan masalah. Kalau misalnya ada komponen furniture yang tidak presisi karena mungkin setting mesin ripsaw-nya tidak pas, nah mereka tidak menunggu teknisi datang, mereka coba mencari solusi sementara. Mungkin dengan diskusi bersama gitu ya, ada operator, terus kalau perlu ikut setting ulang sambil koordinasi ke bagian teknik kalau perlu ya. Kalau perlu mungkin kalau bisa ya, mungkin nggak ada masalahnya ikut setting ulang. Kemudian tidak kalah penting mereka juga bisa menjadi mentor bagi timnya. Nah, ini bukan tipe pemimpin yang cuma kasih perintah gitu ya. Tapi ini tapi dia benar-benar hadir di dalamnya, nggak hanya kasih perintah, tapi juga memberi contoh dan membimbing timnya dengan baik. Terutama misal ada anggota baru atau anggota yang masih belajar. Nah, dalam industri furniture ini sangat penting karena banyak proses kerja yang berbasis keahlian tangan gitu. Dan itu butuh waktu dan butuh pembimbingan yang langsung gitu ya. Dan ini peran supervisor di sini. Selanjutnya kita lihat dua sisi dari peran supervisor ya, sisi positif dan negatifnya, manfaat dan tantangannya. Nah, dari sisi manfaat, di sini kehadiran supervisor yang multi skill ini menciptakan tim yang lebih solid karena ketika tim melihat pemimpinnya paham kerja mereka, mau turun tangan dan juga bisa diandalkan dalam situasi sulit gitu ya. Nah, rasa percaya itu akan terbentuk. Mereka melihat sosok panutan, bukan sekedar atasan. Nah, dalam konteks produksi furniture ini sangat terasa ketika proses perakitan misalnya terhambat karena salah satu operator absen atau bahan baku datang terlambat. Nah, supervisor di sini bisa mengambil peran langsung. Mungkin dengan ia membantu mengatur ulang alur kerja atau bahkan ikut menyelesaikan sebagian prosesnya tanpa harus menunggu instruksi dari level atas ya. Kemudian secara organisasi tentu ini berdampak besar. Produksinya akan lebih lancar. Terus kemudian koordinasi antar departemen ini bisa menjadi lebih cepat. Sehingga pada akhirnya sistem kerjanya menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan. Nah, namun kita juga harus realistis. Ada tantangan juga ya yang dihadapi oleh seorang supervisor multi skill. Kalau kita semakin banyak bisanya, misalnya mereka si supervisor ini akan mengalami kelebihan beban kerja, terutama kalau tim atau manajemennya belum siap mendukung dengan sistem yang seimbang ya kan, ini akan berat. Nah, mereka juga dituntut untuk terus belajar dan update teknologi, misalnya mengoperasikan software
ERP yang baru tadi ya, atau sistem barcode yang baru akan diterapkan gitu kan. Ini sebuah tantangan juga gitu, apalagi misalnya mereka tidak ada panutan untuk belajar itu gitu. Dia tidak memiliki sosok yang bisa membimbing dia gitu kan, itu dia belajar sendiri. Nah, itu akan berat. Tantangan seorang supervisor di mana dia harus segera mengajarkan bawahannya padahal dia sendiri belum paham. Nah, itu kan beban juga tersendiri bagi seorang supervisor. Dan seorang supervisor ini tidak jarang mereka harus membagi fokus antara urusan teknis dengan urusan manajerial, bahkan sampai ke urusan membina relasi dengan antar timnya gitu kan. Nah, ini beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi seorang supervisor ini. Nah, ini contoh kasus, misalnya ini terjadi di bagian assembling furniture. Contohnya seorang supervisor ini dipercaya memimpin tim baru yang mulai menerapkan sistem barcode dalam proses produksinya. Nah, karena supervisor ini sudah familiar dengan software produksi dan juga menguasai teknis perakitan, dia bisa langsung terjun memberi pengalaman ke operator. Ya, jadi dia tidak hanya menyampaikan teori, tapi juga mendemonstrasikan langsung cara kerjanya yang akan lebih efektif nantinya. Dan juga dia memastikan standar kualitasnya tetap terjaga meskipun dengan cara yang berbeda tadi. Dan hasilnya ternyata sangat terasa, produktivitas timnya naik 20% dan tingkat kesalahan kerjanya menurun drastis. Dan anggota tim pun menjadi lebih percaya diri karena mereka merasa dipimpin oleh orang yang memang paham kondisi lapangan. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang supervisor yang multi skill? Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan sebagai seorang supervisor multi skill nantinya ya. Yang pertama, ini proaktif mengikuti pelatihan lintas bidang. Nah, jangan hanya merasa cukup dengan satu keterampilan. Kalau saat ini kalian ada ada di bagian teknisi, nah coba ambil kesempatan belajar manajerial atau komunikasi tim. Nah, kedua, belajar langsung di lapangan ya, belajar langsung di lapangan. Jangan takut turun ke area produksi untuk mengamati alur kerja ya, mencoba memahami kendala yang muncul dan mencari serta mendiskusikan solusinya. Kadang justru dari situ kita menemukan cara-cara yang lebih efektif. Ketiga, rajin meminta masukan. Nah, supervisor yang baik itu bukan yang merasa paling tahu, tapi yang terbuka menerima kritik baik dari rekan sejawatnya atau dari bahkan dari ini operator ya, bawahannya. Itu juga sangat bermanfaat nantinya. Dan yang terakhir, perlunya membangun komunikasi dua arah buat membuat tim merasa nyaman, untuk menyampaikan ide atau masukan atau bahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, itu biar timnya mau ya terbuka. Nah, sehingga kalau sudah terbuka kan
kita bisa membantu mencarikan solusinya ya. Jadi masalahnya itu belum terjadi gitu sebenarnya. Karena ada komunikasi itu masalahnya cepat untuk diselesaikan atau bahkan bisa cepat dimitigasi. Nah itu ya, karena dengan komunikasi yang baik, maka proses kerja itu akan lebih lancar dan harmonis. Jadi kalau kita simpulkan materi kita hari ini, menjadi seorang supervisor multi-skill ini bukan hanya soal punya banyak kemampuan tadi, tapi soal bagaimana kita menjadi penghubung yang kuat antara manajemen dan tim produksi tadi sebelumnya ya. Kemudian sosok yang peka, tanggap, dan siap memimpin di tengah perubahan. Nah, di industri furniture yang prosesnya kompleks dan detail ini, peran ini sangat dibutuhkan. Kalian mahasiswa teknik produksi furniture ya, sejak sekarang bisa mulai membentuk diri ke arah sana. Dengan cara apa ya? Dengan mungkin belajar lintas bidang, yang terus aktif di lapangan, ya tadi ya, membangun sikap terbuka terhadap perubahan, ya macam-macam tadi sesuai yang dijelaskan di materi ini ya. Semoga teman-teman bisa belajar dari materi ini. Oke, mungkin cukup untuk materi tentang seorang supervisor yang multi-skill. Semoga materi hari ini bisa membuka wawasan teman-teman tentang tantangan atau bahkan peluang untuk menjadi supervisor di industri mendatang. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.